Nama saya Saskia Pawala. Saya mahasiswa dari Universitas Dina Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali sesuai dengan pemahaman saya terkait materi yang telah dosen saya jelaskan, yaitu Ibu Filzah Istiqomah Kalam. Materi pertama adalah enzim dan inhibisi enzim. Enzim adalah suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Enzim bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses, dan enzim itu tidak akan berubah dalam proses tersebut. Proses biologis enzim pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia, dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalis semua aspek metabolisme sel. Inhibitor. Inhibitor adalah molekul yang dapat menghambat, bahkan menghentikan reaksi enzimatik dengan mengotori permukaan katalis. Berdasarkan kestabilannya, inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel. Inhibitor reversibel adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Inhibitor irreversibel adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah, di mana setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dan bersifat stabil. DNA dan RNA, asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA, adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, fungsi organisme dan virus. DNA juga merupakan salah satu asam nukleat bersamaan dengan protein dan karbohidrat. DNA sendiri memiliki dua fungsi biologis utama. Yang pertama, berfungsi untuk menyimpan atau menentukan karakteristik biologis setiap makhluk hidup sesuai dengan pengaturan koneksi molekul yang sangat spesifik. Asam ribonukleat adalah molekul Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, fungsi organisme, dan virus. DNA juga merupakan salah satu asam nukleat bersamaan dengan protein dan karbohidrat. RNA sendiri memiliki dua fungsi biologis utama. Yang pertama, berfungsi untuk menyimpan atau menentukan karakteristik biologis setiap makhluk hidup sesuai dengan pengaturan koneksi molekul yang sangat spesifik. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam kode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat. Bersama dengan protein dan karbohidrat merupakan tempat makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui. Asam ribonukleat atau RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA. mRNA itu sendiri disintesis berdasarkan urutan cetakan DNA. Gen tersusun dari molekul DNA, sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Ekspresi gen dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi.
Proses transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Mutasi genetik adalah perubahan susunan DNA yang bukan hanya bisa menyebabkan penyakit, tapi juga dapat memberikan dampak baik untuk tubuh. Gen adalah bagian sel yang berada di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik inilah yang membuat anak dan orang tua bisa mempunyai kemiripan, mulai dari kemiripan fisik seperti wajah, rambut, sehingga penyakit yang diderita. Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan satuan terkecil dari satu organisme, yaitu sel dan DNA di dalamnya. Pada beberapa kasus, mutasi gen yang terjadi juga bisa memberikan dampak positif untuk tubuh, seperti membuat kita lebih kebal terhadap suatu penyakit. Pengantar metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme ini untuk kelangsungan hidupnya. Metabolisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian dan pemecahan makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan atau sintesa zat organik kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Contoh katabolisme: glikogenesis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukose. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat atau sumber energi disimpan di seluruh sel, terbanyak di hati dan otot. Pada saat kurang makanan, ini dipecah menjadi energi. Contoh anabolisme: glikogenesis, proses pembentukan glikogen dari glukose. Glikogenesis terjadi pada saat kita kelebihan makanan. Glikoneogenesis atau proses pembentukan glukose dari protein atau lemak. Gangguan metabolik. Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang ditimbulkan oleh tubuh. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, sehingga produksi energi yang ditimbulkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Penyebab gangguan metabolik. Gangguan metabolik ini paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, jumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali.